Ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Contohnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pimpinan Majelis Ta'lim Baitus Sholihin, yaitu Akhina Ustadz Aridullah, Ustadz keluarga yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga yang sama-sama kita hormati para guru-guru kita semua. Mohon maaf tidak disebutkan satu persatu karena takut menyita waktu, masih keadaan PPKM kita ya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk di tempat yang mulia ini dalam rangka milad pertama Majelis Ta'lim Baitus Sholihin. Ada majelis ta'lim, ada majelis sholawat, ada majelis zikir. Yang alhamdulillah kita punya tempat yang komplit ya. Ada majelis zikir, majelis sholawat, dan majelis ilmu. Salawat berserta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengingat akhir-akhir ini ya, bukan di RW kita saja, bukan di lingkungan kita saja, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat sedang dilanda wabah. Percaya atau tidak, sekarang sudah bukti ya, banyak yang sakit, mau dijenguk kita takut menular. Dan pada malam hari ini jamaah kita ada yang kurang sehat, kita sama-sama bersolawat, semoga solawat tersebut menjadi asbab sembuhnya penyakit khususnya yang ada pada diri kita, juga penyakit-penyakit yang ada di saudara-saudara kita, dan yang kita mohon semoga wabah ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil
sholli wa sallim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amana wa hum la yuftanun. Al-ayah. Kata Allah, tidaklah kalian ucapkan kami beriman. Ya, kesimpulannya kita tidak bakal dibiarkan saja mengucapkan kita beriman tanpa melalui diuji ya. Setiap orang yang mau naik kelas pasti diuji. Mudah-mudahan cobaan, musibah yang kita alami ini sebagai ujian buat kita semua untuk menaikkan derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa ilmu yang wajib kita tuntut. Ada ilmu fikih, ilmu tauhid yang tadi disebut oleh guru kita Ustaz Herman sifat 20 termasuk kitab tauhid, yaitu ilmu yang wajib kita tuntut, dan ilmu tasawuf dan juga ilmu tajwid. Ilmu tajwid tidak termasuk ke kategori ilmu yang wajib, namun ketika kita membaca Al-Quran hukumnya wajib membaca tajwid. Ada ilmu yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Contohnya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat mendekatkan diri kita ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh ilmu yang tidak bermanfaat, apabila kita mempelajari ilmu tersebut, maka kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu di malam Sabtu, bapak-bapak yang hadir, suaminya yang sudah hadir di malam Sabtu, sudah belajar tentang mandi hadas besar. Saya bilang di dalam kitab Irsadul Ibad ada jasad di pemakaman sedang dimakanin kucing. Punya sebab, ternyata yang mengakibatkan jasad ini dimakanin kucing karena setiap habis berhubungan tidak mandi hadas besar. Alhamdulillah di malam Sabtu sudah dipelajari mandi hadas besar, walaupun malam Sabtu ada juga anak muda, tetapi ini harus dipelajari ya. Kata saya, kalau anak muda mah cuma mimpi doang, baru nanti kalau sudah nikah enggak ngimpi lagi enggak ngimpi lagi, tapi kenyataan gitu ya, kenyataan, jangan dibayangin. Nah, ibu-ibunya saya perintahkan kepada bapak-bapaknya, ibu juga harus bisa mandi hadas besar, mandi hadas dari mandi haid, mandi nipas, mandi wiladah. Tuh, lebih banyak lagi ibu-ibunya. Di mana belajarnya? Di istrinya Ustadz Aridullah. Ya, belajar Bu ya, jangan sampai dimakanin kucing. Ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang ini kita harus meningkatkan imun, tapi lebih harus lagi meningkatkan iman. Biarin amin mah lemas juga ya. Jadi iman harus kita perkuat. Iman kepada qada dan qadar adalah termasuk salah satu daripada rukun iman yang keenam. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Di dalam menghadapi segala ujian, cobaan, musibah yang ada sekarang ini, kita harus menghadapkannya dengan rukun iman yang keenam. Wabil qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Baik dan buruknya itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kenapa musibah ini sampai berlarut-larut bahkan tahunan? Ada apa dengan kita? Dosa apa yang kita kerjakan sehingga musibah belum juga terhenti? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kegiatan yang kita adakan ini bukan semata-mata kita melanggar aturan pemerintah, kita adakan kerumunan, tapi ini semata-mata kecintaan kita kepada sesama umat muslim, kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan bukti cinta kita kepada Allah, bukti cinta kepada Rasulullah, mudah-mudahan wabah yang selama ini ada dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak akan terjadi musibah kecuali masih ada dua perkara. Yang pertama, masih adanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah tiada. Yang satu lagi, masih adanya orang yang bangun malam, masih ada orang yang mau membacakan istighfar, juga membaca la ilaha illallah. Itulah peredam dari murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan acara yang kita adakan ini sebagai peredam murka Allah Subhanahu wa taala. Wabah yang sedang berjangkit selama ini semoga diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya informasikan bahwa pengajian di kita, saya ulang dari sambutan Ustaz Kazi, pengajian di lingkungan kita alhamdulillah di malam Rabu ada, kalau baca Iqra di Majlis Talim Ustadz Iwan Setiawan, di malam Jumat di rumahnya Bapak Akin, di malam Sabtu juga ada di sini. Kalau di sini mah bebas, lamaan ngopinya dibanding ngajinya. Makanya kalau suaminya minder, jangan minder, ya, jangan minder ngaji. Kita ronda sudah tidak ada, minimal kita kumpul-kumpul bareng, ya. Saya pesankan minimal di anggota keluarga kita itu ada salah satu yang berkecimpung di masyarakat. Minimal satu, entah itu anak, bapak atau menantu. Jadi ketika ada sesuatu kepahitan, ada sesuatu masalah, kita nggak ragu datang ke rumah. Jadi kita nggak enak, yuk kita datang ke rumah dia mah rajin berkumpulnya, dia mah rajin rondanya, itu ya ada mendingan gitu. Jangan sampai sudah mah kita hidup cuma suami istri, udah di rumah gitu ya. Itu jangan sampai terjadi sekarang ini, karena kita kumpul-kumpul di sini tadi ya, bahwa menuntut ilmu mah ya pinter mah nggak wajib, ya pinter mah nggak wajib, cuma yang wajib kita belajar. Saya pernah berdebat dengan seorang Wahabi ya, bahwa kata dia mah pinter itu wajib. Saya contohkan, dia usaha potong rambut, pangkas rambut. Dia mentargetkan sehari 25 kepala. Dia mentargetkan sehari 25 kepala, tapi yang mencukur cuma 2 orang. Tuh, target Om 25, tapi ternyata yang datang cuma 2. Ya, begitu juga kita cari ilmu, pengennya mah pinter, ya, tapi ya gimana ya gitu ya. Jadi kan pinter itu adalah milik Allah. Pokoknya datang aja dah. Minimal kita kirimkan hadiah kepada orang-orang tua kita yang telah pulang ke rahmatullah. Itu saja yang diharapkan oleh orang tua, gitu ya. Yang telah ke rahmatullah bukan apa-apa, cuma doa dari anak-anaknya. Dengan hadirnya insya Allah ya, dengan hadirnya di Majlis Ta'lim tersampaikan pahala kita kepada almarhum tersebut.
Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al kalam hadan Allah wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.